Selamat siang semuanya. Oke, perkenalkan nama saya Alifa Salma dari kelas Dik 1B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membacakan mengenai sebuah pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam kebahagiaan bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru Pembimbing, dan yang saya cintai teman-teman semuanya. Pertama-tama, marilah kita dengan senantiasa memanjatkan rasa syukur atas kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat serta pertolongan kita semua masih diberi umur untuk bisa berkumpul di sini dalam rangka pembacaan teks pidato dengan tema pendidikan. Pendidikan sendiri merupakan salah satu cara dari sekian banyak cara yang bisa kita tempuh demi tercapainya Indonesia yang lebih maju dan lebih baik lagi. Pendidikan merupakan salah satu proses yang dimana berjalan sangat panjang. Pendidikan tidak dapat dipaksakan dan dapat dipercepat. Pendidikan harus berjalan dengan alami dan memang membutuhkan waktu yang lama. Pendidikan sendiri mampu memunculkan sebuah ide-ide ataupun gagasan-gagasan yang bisa memberikan pemikiran bagi kita semua mengenai bagaimana cara hidup baru. Bagaimana dengan pendidikan kita bisa memikirkan sesuatu yang sebelumnya sama sekali tidak terlintas dalam benak pikiran kita tersendiri. Dalam hal fisik sendiri, terkadang bangsa Indonesia merupakan sebuah bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajahan. Namun, tahukah teman-teman semua dan Bapak Ibu Guru bahwa bangsa kita ini masih terjajah dalam segi pendidikan? Tingkat kebodohan, tingkat putus sekolah yang masih tinggi di Indonesia seakan menunjukkan bahwa kita memang belum serius membina pendidikan di negeri ini. Teman-teman semuanya, perlu kita ketahui, di negara lain mereka bisa membuat mobil, membuat sepeda motor, membuat TV canggih, membuat roket, membuat pesawat, membuat handphone, dan barang-barang elektronik lain. Mengapa kita tidak bisa seperti mereka ya kawan-kawan? Jawabannya terletak pada pendidikan di negeri ini. Ibaratnya seperti ini kawan-kawan. Sebodoh-bodohnya manusia, jika dia tidak tekun belajar dan juga tidak giat mencoba, maka lambat laun dia juga akan mahir. Jangan mengatakan orang luar negeri itu pintar. Mereka hanya tekun dan rajin berusaha. Dan yang paling penting, mereka tidak malas dalam urusan belajar dan mereka sangat memiliki disiplin yang tinggi. Baiklah, untuk teman-teman semua, apabila kita ingin bisa seperti mereka, maka kita harus tekun dan juga jangan lupa untuk rajin berusaha, meskipun sebenarnya kita bodoh. Tapi lama-kelamaan kita akan pintar dengan sendirinya dengan cara kita tekun belajar, kita rajin, kita mengulik apa yang kita miliki, maka lama-lama kita akan menjadi pintar dengan sendirinya. Terutama kita juga harus selalu berusaha atau mencoba apa yang telah kita lakukan gitu ya. Karena di sana orang luar negeri saja rajin membaca. Lalu apa sih yang kita lakukan gitu? Mereka semuanya itu berjuang keras untuk hidup. Karena ya, di luar negeri banyak sekali seorang pengemis yang bisa menjadi orang yang kaya di Indonesia. Karena apa? Karena pasti tidak akan jauh dari yang namanya usaha dan juga kerja keras yang mereka lakukan. Bukankah seharusnya kita malu pada diri kita sendiri? Mengapa mereka bisa seperti yang seharusnya mereka inginkan, tapi kenapa kita tidak bisa seperti yang kita inginkan? Sekali lagi teman-teman semua, pendidikan itu adalah jalan yang sangat menentukan bagi masa depan bangsa ini.
Karena pendidikan itu kan sebagai sarana penunjang kehidupan bangsa yang lebih baik. Harus secara benar dan sungguh-sungguh dalam mendidik peserta didiknya. Jika kita ingin negara kita bisa seperti negara orang lain, seperti yang saya katakan sebelumnya, kita harus memiliki pendidikan yang baik agar dapat mendidik para anak didik kita dengan baik pula, dan juga memberikan banyak sekali pengetahuan dan informasi kepada anak didik kita juga. Untuk bisa mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik, itu memanglah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Kenapa? Karena kita itu harus diimbangi dengan yang adanya dana dan kerja keras dari semua unsur dalam pendidikan. Bila kita ingin menciptakan sesuatu, baik di bidang teknologi, ekonomi, ataupun di dalam bidang pendidikan tersendiri, maka kita juga harus didukung oleh kerja keras dari seluruh berbagai pihak. Tidak hanya kita saja sebagai tenaga kependidikan misalnya, kita harus bisa membuat orang-orang yang ada di dalam unsur tersebut bisa juga berusaha keras, bekerja keras agar bisa dapat mewujudkan pendidikan yang lebih baik. Pendidikan juga harus dilengkapi dengan pelajaran sopan santun. Sopan santun yang dimaksud adalah karakter dalam masyarakat. Jadi, dengan pendidikan jangan hanya menjadi peserta didik yang pintar saja, teman-teman, namun juga harus bisa membuat peserta didik menjadi sopan santun, taat terhadap agama, hormat terhadap guru, dan juga mengasihani kedua orang tua kita. Artinya, di dalam pendidikan kita juga tidak harus membuat anak didik kita pintar, teman-teman. Seperti sudah saya katakan tadi, pendidikan itu kita harus memberikan mereka sebuah karakter sopan santun agar dapat memberikan sebuah etika yang baik kepada orang lain dari karakter sopan santun tersebut. Pendidikan di Indonesia memang harus kita rombak karena kita membutuhkan pendidikan karakter. Disitulah teman-teman semua tahu bahwa mengapa para koruptor yang pencuri uang di rakyat luar sana memang orang yang pintar. Karena apa? Karena mereka bisa berkoruptor karena memiliki jabatan tertentu. Jabatan itu mereka peroleh dengan jalan pendidikan yang tinggi, tetapi terkadang mereka tidak memiliki etika yang baik. Untuk itu, kita harus membutuhkan lebih dari sekedar manusia yang pintar. Dengan pendidikan, kita harus membutuhkan manusia yang pintar dan juga manusia yang memiliki karakter etika yang baik. Untuk masa depan, saya harap dan saya benar-benar berharap supaya pendidikan karakter di sekolah harus terus ditingkatkan dengan mengembangkan pendidikan karakter agar anak menjadi pintar, rajin, dan juga pendidikan karakter agar anak menjadi karakter yang sangat sopan santun, taat terhadap agama, dan selalu hormat kepada siapapun. Kemudian teman-teman semua, kita sebagai bangsa yang beradab, kita sebagai bangsa yang sudah merdeka berpuluh-puluh tahun, jangan cemari bangsa kita hanya karena ingin mempertahankan segelintir manusia yang tidak memiliki tanggung jawab. Dan kita sebagai orang yang pintar, harusnya kita bisa berpikir dua kali sebelum kita mengeluarkan sesuatu kata dari mulut kita tersendiri. Di mananya agar kita bisa melihat bahwa tidak semua orang pintar terkadang memiliki etika yang baik. Jadi kita sebagai generasi muda sekarang harus bisa mengimbangi mana yang baik dan juga mana yang buruk untuk pendidikan anak didik kita nanti. Semoga dengan pendidikan yang saat ini sedang digencar kita utamakan di Indonesia akan dapat membawa Indonesia ke tingkat dunia dan bisa sejajar ataupun setara dengan negara-negara lain. Semoga kita bisa mampu membawa bangsa ini sebagai bangsa yang besar, bangsa yang memiliki segala potensi yang bisa disegani di seluruh kancah dunia.
Siapa yang bangga jika bangsa ini maju dan besar? Tentunya kita sendiri kan. Tentunya juga pasti seluruh warga Indonesia akan senang dengan bangsa ini apabila bangsa ini memiliki bangsa yang maju dan juga besar. Marilah kita mulai dari diri kita sendiri, mulai dari teman-teman sendiri. Berdisiplinlah untuk menyambut bangsa kita dengan maju. Sekian pidato singkat ini, semoga membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi. Akhir kata, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih untuk teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan tadi merupakan salah satu contoh pidato yang bisa dijadikan contoh untuk kawan-kawan. Tolong ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Saya juga di sini masih belajar, masih membutuhkan proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.